Butuh sandaran. Gabrieli berjalan mendekat ke arah ranjang sambil membawa buket bunga mawar di tangannya. Matanya terus melihat ke arah Elia yang sedang diam dengan wajah murung. Gabrieli sadar dialah yang menjadi penyebab istrinya tidak merasa bahagia. Andai saja tadi dia bisa sedikit mengontrol emosinya, Elia pasti tidak akan bersedih seperti ini. Sayang, Elia menoleh, matanya langsung berkaca-kaca begitu melihat suaminya datang. Kak Iel, Hicks, aku minta maaf sudah membuatmu marah. Aku salah. Sayang, panggil Gabrieli kemudian cepat-cepat memeluk istrinya yang sudah terisak. Jangan menangis ya. Aku yang salah. Aku yang seharusnya minta maaf karena sudah membentakmu. Aku yang salah, sayang. Dada Gabrieli begitu sakit mendengar istrinya meminta maaf, padahal jelas-jelas dialah yang sudah bersikap kasar padanya tadi. Sungguh sikap Elia membuat Gabrieli sesak napas. Hicks, aku meminta Dr. Jackson menikahi Kayo karena aku sudah beberapa kali melihat mereka berdua berada di atas pelaminan, Kak. Aku tidak bicara sembarangan, aku juga tidak bermaksud menggunakan rasa sakitku untuk menyakiti Kayo. Tidak seperti itu kejadian yang sebenarnya. Ucap Elia berusaha menjelaskan. Iya, aku tahu. Aku saja yang bodoh karena langsung menuduhmu tanpa bertanya lebih dulu. Tapi di sini kau juga harus mengerti, Elia, kalau aku ini adalah kakaknya Kayo, aku mana mungkin tega membiarkannya dinikahi oleh pria yang sama sekali tidak mencintainya. Sebagai seorang kakak, wajar bukan jika aku marah? Tanya Gabrieli sambil membelai-belai punggung istrinya. Dia sungguh sangat merasa bersalah padanya. Aku tidak menyalahkanmu, Kak, tapi lain kali bisa tidak jangan membentakku seperti tadi. Aku sangat takut, Kak Iel. Aku takut. Gabrieli bagai tertampar begitu mendengar ucapan Elia. Rasa bersalahnya kian membesar. Dia merasa kalau dirinya adalah suami paling bodoh yang ada di dunia ini. Aku bersumpah itu adalah yang pertama dan terakhir kalinya aku berkata kasar padamu. Sayang, aku benar-benar sangat menyesal melakukan semua itu. Tolong maafkan kehilapan suamimu yang tidak sempurna ini ya sayang. Elia mengangguk dalam pelukan suaminya. Dia lega karena sekarang kesalahpahaman itu sudah berakhir. Oh iya sayang, aku membawakan bunga untukmu. Lihatlah, kau pasti akan sangat menyukainya. Ucap Gabrieli kemudian mengurai pelukan. Saat Gabrieli hendak memberikan buket bunga untuk Elia, dia tidak sengaja menyingkap selimut yang menutupi kakinya. Untuk beberapa detik tubuh Gabrieli membeku. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kakiku rasanya seperti sedang digigit oleh ribuan semut. Kak, sakit dan juga terasa sangat nyeri sejak tadi. Padahal aku hanya minum sedikit, tapi kakiku membesar seakan aku ini mau minum air dalam jumlah yang sangat banyak. Penyakitku sudah sangat parah ya, Kak. Aduh Elia sambil mengelus-ngelus kaki gajahnya. Bibir Gabrieli gemetar. Sayang, tunggu sebentar ya. Aku lupa berpesan pada Ares kalau besok ada meeting penting yang harus dihadiri. Tidak apa-apa kan kalau aku meninggalkanmu sendirian dulu? Iya Kak, tidak apa-apa. Setelah memberikan buket bunga dan mencium kening Elia, Gabrieli bergegas keluar dari dalam ruangan. Dia terdiam sambil menyender di pintu begitu sampai di luar. Jantungnya seperti akan meledak. Gap, Elia mana? Tanya Lepi yang baru saja ingin masuk untuk menjenguk teman kecilnya. Kening Lepi mengerut saat Gabrieli tak menjawab pertanyaannya. Perasaannya mendadak terasa tidak nyaman. Elia baik-baik saja kan? Mana Reinhard? Ucap Gabrieli balik bertanya. Tadi dia sedang mengambil ponsel di ruangannya. Ada apa Elia baik-baik saja kan Gap? Jawab Lepi sambil mencecar Gabrieli dengan pertanyaan tentang Elia. Kakinya semakin membesar. Pertolongan yang diberikan Reinhard dan Jackson tidak berpengaruh apa-apa, termasuk juga dengan obat yang dibawa oleh ibuku. Elia dia harus secepatnya melakukan operasi ginjal, keadaannya semakin parah. Di saat yang bersamaan, Jackson dan Reinhard muncul berbarengan. Mereka setengah berlari menghampiri Gabrieli dan Lepi yang terlihat cemas di depan kamar rawat Elia. Ada apa ini? Tanya Reinhard. Rein, sepertinya Elia sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kakinya semakin bengkak. Dia mulai mengeluh kesakitan. Jawab Gabrieli kemudian mengusap wajahnya dengan kasar. Tolong lakukan sesuatu untuk menolong istriku. Aku bisa mati kalau dia sampai kenapa-napa. Jackson menarik napas dalam-dalam kemudian mengembuskannya dengan kuat. Dia lalu menepuk pundak Gabrieli untuk memberitahukan sesuatu. Besok pagi operasinya akan dilakukan. Malam ini tolong kau pastikan Elia istirahat dengan baik. Lalu kau, bukan aku yang akan menjadi pendonor ginjal untuk Elia, Gap. Ada orang lain yang memaksa untuk menggantikan aku, ucap Jackson dengan berat hati. Gabrieli, Reinhard dan Lepi tersentak kaget mendengar ucapan Jackson.
Mereka bertiga langsung menatapnya dengan raut wajah yang sangat penasaran. Tuan Karim, dia memohon pada ibumu agar diizinkan untuk memberikan ginjalnya pada Elia. Dan aku tidak bisa menolak karena Elia sudah melihat apa yang akan terjadi padanya. Tuan Karim akan pergi jauh setelah mengorbankan hidupnya Nabi menebus 2 kesalahan fatal yang pernah dia lakukan dulu. Ginjal Tuan Karim akan menjadi lambang permintaan maafnya pada Elia, dan semua itu sudah diketahui oleh Elia sejak aku berhasil mendiagnosis penyakit yang ada di tubuhnya. Gabrieli termangu setelah mendengar isi pikiran Jackson. Dia tidak menyangka kalau kakek Karim akan melakukan pengorbanan yang sangat besar hanya demi menebus dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Gabrieli kemudian menatap iba ke arah Jackson. Dia tahu bagaimana pria ini begitu ingin membalas budi atas pengorbanan yang dilakukan istrinya di masa lalu. Entahlah, Gabrieli sedikit bingung karena istrinya tiba-tiba saja terhubung dengan kejadian-kejadian yang tak terduga. Karena apa, Jackson? Ayo cepat lanjutkan perkataanmu. Desak Lepi panik. Karena kakek Karim ingin menebus semua dosa dengan memberikan ginjalnya pada Elia. Dia ingin ada bagian dari tubuhnya yang bisa memberikan kebahagiaan di hidup cucunya yang dulu selalu dia sia-siakan. Alasan inilah yang berhasil membuatku mundur. Aku tidak sampai hati bertengkar dengannya meski sebenarnya aku sangat ingin. Lanjut Jackson, sedikit berkilah dari kenyataan aslinya. Semua orang terdiam setelah Jackson menyelesaikan kata-katanya. Besok adalah hari di mana Elia akan memulai hidup barunya sebagai seorang mahasiswi. Tapi tepat di hari itu dia akan berada di atas meja operasi untuk mempertaruhkan hidupnya. Meski sudah mendapat calon pendonor, tetap saja operasi itu memiliki risiko yang cukup besar. Dan satu hal yang paling dikhawatirkan di sini yaitu penolakan. Reinhard Jackson, operasi Elia pasti akan cepat kan? Lancar kan? Dia pasti akan langsung sembuh seperti semula kan? Cecar Lepi sedih. Kami tidak bisa memberimu kepastian, Nona Lepi. Kita berdoa saja semoga besok semuanya lancar dan tubuh Elia bisa menerima anggota mereka yang baru. Kalau seluruh organ vital di tubuh Elia merespon baik ginjal pemberian Tuan Karim, barulah kita bisa menyatakan kalau operasi transplantasi ginjal itu sukses dilakukan. Itu pun harus selalu dalam pantauan dokter agar kami semua bisa mengetahui perkembangannya. Jawab Jackson panjang lebar. Tapi setelah itu Elia sembuh kan? Kita berdoa bersama saja, serahkan semuanya pada yang di atas. Sahut Reinhard kemudian memeluk bahu kekasihnya yang sedang bersedih. Jangan khawatir, aku yakin Elia pasti bisa melewati ini semua. Dia adalah gadis yang sangat kuat. Kita semua tahu itu. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Gabrieli sekarang. Rumah tangga yang tadinya baik-baik saja tiba-tiba berada dalam keadaan genting. Begitu Jackson menerima kata maaf dari Elia. Istrinya yang awalnya hanya divonis sakit kista endometrium tiba-tiba saja menjadi pasien bocor ginjal setelah diperiksa oleh Jackson. Dan hanya dalam hitungan jam Elia langsung drop, kondisinya langsung memburuk dalam sekejap. Sekeras apapun Gabrieli mencoba untuk berpikir, tetap saja dia tidak bisa menemukan penyebab pasti kenapa istrinya bisa jadi seperti ini. Semuanya terjadi begitu cepat, sampai Gabrieli sendiri tak mampu berpikir menggunakan nalarnya sebagai manusia. Mungkinkah ini yang disebut kuasa Tuhan? Gabrieli, sekarang sebaiknya kau masuk dan temani Elia di dalam. Pastikan dia cukup istirahat agar besok kondisinya bisa fit sebelum masuk ke ruang operasi. Jangan cemas, aku dan Jackson pasti akan melakukan yang terbaik untuknya, ucap Reinhard. Rain, Jack, aku bergantung pada kalian besok, sahut Gabrieli lirih. Jackson tak menyahut, dia memilih pergi dari sana untuk menenangkan pikiran. Batinnya sedang sangat bergejolak dan dia membutuhkan tempat untuk bersandar. Butuh teman? Jackson menoleh, dia tersenyum getir kemudian menganggukkan kepala.